Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini mewakili dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan juga bermitra dengan Yayasan Gede Nusantara dan juga Kementerian Desa. Selain itu juga pemerintah desa ya, dalam hal ini meneliti ya, dan juga mengimplementasikan terkait hasil penelitian kami ya, berkaitan dengan aplikasi inovasi desa. Nah, aplikasi inovasi desa ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi ya, dan juga membendung terkait dengan inovasi-inovasi desa ya, sehingga harapannya seluruh desa ya, dapat melakukan studi tiru gitu ya, terkait dengan inovasi desa apa saja yang dapat diimplementasikan di desa yang ditiru. Mungkin seperti itu. Jadi aplikasi ini kita kembangkan untuk memfasilitasi perangkat desa ya, agar memudahkan dalam melakukan perencanaan. Perencanaan ini dengan cara melakukan replikasi dengan melihat dengan melalui belanja pengetahuan. Belanja pengetahuan ini melalui pengalaman-pengalaman inovasi yang dilakukan oleh desa lainnya. Aplikasi yang dikembangkan menyediakan beragam informasi dari setiap desa. Utamanya adalah inovasi yang berkaitan dengan wisata, wirausaha, hingga pengelolaan dana desa. Adapun harapannya dengan adanya proses amati, tiru, dan modifikasi yang dilakukan oleh pihak desa, akan ada terjadinya proses replikasi, inovasi, sehingga bisa menghasilkan karya yang baik bagi setiap desa. Iya, jadi tidak terbatas pada satu topik tertentu saja ya tapi di aplikasi ini akan dibentuk kelompok-kelompok yang nantinya memudahkan desa itu untuk mencari informasi ya, yang diperlukan oleh desa itu sebenarnya apa sih yang bisa ditiru, inovasi-inovasinya gitu ya, sehingga membantu masyarakat desa, khususnya pemerintah desa gitu kan, dalam mengkonstruk ya, atau membangun sehingga sampai mengimplementasikan inovasi-inovasi yang sekiranya cocok di desa itu seperti apa, mungkin seperti itu. Aplikasi inovasi desa merupakan terobosan baru dalam rangka menyikapi kebutuhan transfer knowledge di dalam masyarakat. Aplikasi ini pada dasarnya sebuah aplikasi yang memfasilitasi orang untuk mendapatkan sumber-sumber pengetahuan. Di dalamnya berisi katalog informasi tentang informasi-informasi baik di bidang pembangunan masyarakat, perekonomian, wirausaha, teknologi terapan, dan lain-lain yang dapat menjadi contoh dan menginspirasi. Informasi ini dikumpulkan dari berbagai desa yang kemudian dikemas menjadi informasi yang siap saji untuk menjadi sumber-sumber pengetahuan yang mendidik, mengarahkan, memberi contoh, bahkan menginspirasi bagi desa-desa yang ingin maju dan berkembang. Jadi, fungsi aplikasi inovasi desa hampir tidak ada bedanya dengan fungsi katalog. Secara filosofis, makna dari penerapan aplikasi ini adalah mengajak masyarakat untuk mulai menggeser mindset bahwa belajar tidak harus bertemu dengan seorang guru, tapi belajar bisa dilakukan secara mandiri melalui sumber-sumber pengetahuan. Jadi aplikasi ini selain memfasilitasi kebutuhan sumber pengetahuan bagi masyarakat, juga secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk menjadi masyarakat mandiri dalam hal mengembangkan kapasitas diri sendiri. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia termasuk salah satu faktor yang penting dalam proses membangun masyarakat. Untuk itulah aplikasi inovasi desa ini diciptakan. Ini menjadi salah satu inovasi yang bisa mudah-mudahan sangat bermanfaat di Desa Melung ya. Selain kita nyambung ya dengan kerjasama dengan ITT Telkom ya, yang mudah-mudahan juga nanti akan berlanjut, sehingga harapan-harapan baik dari kami, dari perangkat desa khususnya, dan juga nanti ada dengan
nyambung juga dengan di masyarakat. Gitu. Mudah-mudahan nanti setelah inovasi ini bisa berjalan ya, kita akan terus mengembangkan ya dengan masyarakat, sehingga nanti agak dampak yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi masyarakat juga. Selain memang ya dengan keterbatasan kami di perangkat desa, ini menjadi salah satu ilmu baru bagi kami, sehingga harapannya nanti dapat mengembangkan sumber daya di kita. Kalau untuk hambatan di masyarakat berkaitan dengan ini biasanya lebih ke kalau bicara teknologi sebenarnya orang itu sudah hampir semua memiliki HP ya. Tapi kemudian kalau bicara aplikasi ini biasanya ya dengan sumber daya kami ya kendalanya justru pada isi daripada aplikasi itu sendiri. Kalau kita biasanya perangkat khususnya itu kita kan hanya sebagai pemakai. Jadi untuk pengembangannya kita kan justru di situ kendalanya itu pengembangan. Ya mudah-mudahan dengan aplikasi inovasi ini ya mudah-mudahan dapat membantu kami ya, baik dari kita pemerintah desa maupun di masyarakat. Jadi undang-undang desa ini lahir itu ada dua hal penting yang terjadi di desa. Yang pertama adalah pemberian kewenangan sebagai basis dari penghormatan negara atas desa. Yang kedua itu adalah pembiayaan yang bisa dimanfaatkan desa untuk mempercepat proses perubahan yang ada di desa. Dua hal ini akan sulit berjalan cepat kalau kemudian ada gap pengetahuan, terutama pihak-pihak yang menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Jadi pembangunan tanpa didukung oleh perencanaan yang kuat karena data yang sahih atau partisipasi yang bagus dari masyarakat atau dukungan dari regulasi di tingkat lokal itu akan sulit dilaksanakan dengan cepat. Oleh karena itu, para penentu kebijakan yang ada di desa ini butuh dukungan pemahaman, peningkatan pemahaman. Nah, peningkatan pemahaman ini kalau dalam dunia intervensi sosial disebut sebagai intervensi pengetahuan. Jadi meningkatkan kapasitas, memperluas cakrawala para penentu kebijakan di desa itu sama pentingnya dengan pemberian kewenangan dan keuangan yang ada di desa. Karena apa? Layaknya anak kecil kalau dikasih uang, dikasih kebebasan untuk menentukan ini juga belinya juga cuma permen-permen doang. Padahal kebutuhan mereka tinggi. Jadi sekarang saatnya desa juga mengupgrade gitu ya. Kalau jalan rusak mereka bisa beli semen. Kalau SDM rendah, maka mereka harusnya bisa belanja pengetahuan. Oke, ini aplikasi inovasi desa ya. Ini halaman pertama. Kita akan masuk di sini. Kita memasukkan nomor HP ya. Masukkan nomor HP, ditunggu ya selama beberapa detik. Nanti langsung otomatis login ke halaman utama tanpa memerlukan email dan password. Ini halaman utamanya. Ya, halaman utama di sini ada beberapa kategori pengetahuan dari wirausaha desa, wisata desa, produk unggulan desa dan sebagainya di sini. Jadi nanti bisa melihat untuk melakukan replikasi. Misalkan kita contohkan ada beberapa inovasi desa di sini ya, kita bisa membaca inovasi ini ya, dibaca ya, nanti melihat kontributornya siapa, terus kita bisa melakukan replikasi. Melakukan replikasi dengan cara mengenroll ya, bergabung. Ya, nanti sini ditunggu autentikasi dari autor atau yang membuat dari inovasi ini ya. Setelah itu nanti kita bisa mulai diskusi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada contohnya ya kan, ada contoh ini, ada kontributornya siapa, ada berapa inovasi kontributor itu. Kita replikasi, kita bisa melakukan diskusi. Misalkan saya ingin tanya ya kan. Seperti itu. Kirimkan, nanti di sini akan kontributor akan bisa melakukan tanya jawab seperti itu. Ini konsep replikasi di sini, bisa melakukan penilaian ya. Selanjutnya
Nah, di sini akan bisa terlihat ya statistik artikelnya atau statistik pengetahuannya ya, dari siapa yang berapa orang yang melihat, berapa orang yang suka, itu kan bisa ditambahkan seperti ini. Nah, kita juga bisa dengan menambahkan inovasi dengan cara masuk di menu akun saya. Di sini ada informasi data diri ya. Di sini ada inovasi dan sebagainya, kita bisa tambahkan kalau ingin menambahkan inovasi ya. Ini bisa nama inovatornya siapa, kontak inovator. Nanti ada beberapa step bisa Bapak Ibu lakukan, rekan-rekan sekalian lakukan. Ya, di sini bisa lihat pengelolanya statusnya seperti apa. Untuk mengedit inovasi bisa tinggal tekan merubah ya, perbaharui saja. Nah, di sini langsung bisa merubah, perbaharui ya. Seperti itu. Ya, kalau pengen melihat poin-poinnya bisa dicek di sini. Poin kedua, ini kontennya untuk gambar. Ini poin keempat, ya, dokumen pendukung inovasinya, ya, seperti itu. Ini aplikasinya. Terus setelah itu ada permintaan diskusi. Jika misalkan ada yang melakukan enrollment, di situ bisa dilakukan persetujuan, disetujui, ya, atau ditolak, seperti itu, ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk sebagai referensi.